Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini sebelum kita akan bersama-sama berdoa menaikkan setiap pergumulan doa kita di hadapan Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan melalui pujian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, dan mari kita akan katakan bersama-sama bahwa Tuhanlah yang senantiasa menuntun, Tuhanlah yang senantiasa menopang kehidupan kita. Dan kita akan naikkan pujian kita nomor NP 156, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendakmu, sebab Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerahmu, maut pun takkan menakutkan, penuntunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang senantiasa menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Dalam setiap kondisi kami, dalam setiap situasi kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada dan tangan-Mu senantiasa terulur di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menopang, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami, pergumulan kami, beban-beban hidup kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada kami, sehingga kami dapat senantiasa dikuatkan, diteguhkan, diingatkan, ditegur melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian semua. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam acara jam doa kita secara online. Sebelum kita akan berdoa dengan pokok-pokok doa yang telah disediakan,
Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil tema dari bahaya yang tidak nyata. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan menempati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, semasa kecil anak-anak itu sering tidak mengerti apa artinya bahaya. Anak-anak sangat sulit diberitahu tentang keadaan bahaya yang ada di depannya. Mereka bermain dengan sesuka hati, mereka bermain dengan bebas. Bahkan kadang anak-anak suka meniru adegan-adegan yang ada di film yang mereka tonton, baik film laga atau film-film yang sifatnya superhero atau film kartun. Mereka tanpa berpikir panjang, mereka akan meniru adegan-adegan itu tanpa mengetahui ada sisi bahaya yang akan dia hadapinya. Larangan, bahkan orang tua sekalipun kadang suka berteriak-teriak untuk memperingati anak-anaknya. Tapi tetap saja larangan atau peringatan dari orang tuanya tidak pernah mereka dengar, dan mereka terus melakukan adegan-adegan yang ada dalam film tersebut. Di pihak lain, justru anak-anak itu suka takut, atau dia lebih takut kepada hal-hal sebetulnya yang tidak berbahaya, seperti mereka takut dengan bayangannya mereka sendiri, atau mereka takut dengan suara-suara yang aneh. Padahal hal-hal tersebut tidak membahayakan dirinya, tapi mereka justru takut. Dalam hal ini, Tuhan Yesus pun juga memiliki suatu pandangan yang cukup hebat terhadap murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus menasihati kepada murid-muridnya tentang 2 hal, yaitu bahaya yang nyata dan bahaya yang tidak nyata. Yang pertama adalah ketika murid-muridnya sedang berlayar bersama Tuhan Yesus, dan di tengah pelayaran itu mereka dihantam badai yang sangat dahsyat. Di situ murid-muridnya sangat ketakutan. Mereka panik, mereka takut mati, sehingga mereka tidak memiliki iman. Bahkan dia lupa bahwa di dalam perahu itu ada sang penolong, ada juru selamat, ada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka panik dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur sangat lelap sekali. Ketika Tuhan Yesus sudah bangun, lalu dia meredakan angin ribut tersebut, dan angin ribut tersebut berhenti. Apa reaksi Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya? Tuhan Yesus sangat marah. Dia menegur murid-muridnya dan berkata, "Di mana iman kalian?" Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena menurut Tuhan Yesus, bahaya yang mereka hadapi, bahaya yang dihadapi murid-muridnya itu adalah sebetulnya bukan bahaya yang sangat menakutkan. Murid-muridnya menghadapi bahaya itu karena mereka takut mati, karena mereka takut kehilangan nyawanya, mereka mati secara jasmani. Tapi mereka sangat-sangat ketakutan sekali dengan bahaya yang dihadapinya itu. Tapi Tuhan Yesus menegur dengan keras, "Di mana iman kalian?" Anda apa? Karena muridnya lebih takut dengan kematian yang sifatnya hanya jasmani. Peristiwa ini sangat berbeda sekali dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana ketika itu Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Justru murid-muridnya ini tidak berdoa, justru mereka tertidur. Dan kita ketahui di situ ada peristiwa yang sangat kontras sekali, di mana Tuhan Yesus sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, dia sedang bergumul, dia sedang berdoa dengan giat, karena dia tahu akan peristiwa yang akan dia hadapinya. Nah, di sini lagi-lagi Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, terutama kepada Petrus. Kata Tuhan Yesus, "Kenapa kamu tidak berdoa dan berjaga-jaga?"
Kenapa Tuhan Yesus menegur murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini justru menyepelekan bahaya yang sebetulnya bahaya yang sangat fatal, yaitu tentang keimanan mereka. Tuhan Yesus takut akan murid-muridnya akan kehilangan iman-iman mereka. Sehingga di sini Tuhan Yesus sangat keras menegur Petrus. Justru sebaliknya Petrus merasa ini mah bukan bahaya yang sangat bahaya, sehingga dia mengabaikan doa dan justru tertidur. Dan perkataan Tuhan Yesus itu benar. Ternyata Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Iman Petrus sempat goyang. Nah, dari peristiwa ini kita bisa lihat bahwa kita harus memahami mana bahaya yang nyata, mana bahaya yang tidak nyata. Mana bahaya yang harus kita jaga atau mana bahaya yang harus kita benar-benar perhatikan dengan baik. Nah, di kondisi saat ini banyak orang takut akan bahaya-bahaya yang sebetulnya tidak berbahaya. Sebagai salah satu contoh ialah pada saat kondisi seperti ini, pada saat kondisi pandemik seperti ini, banyak orang ketakutan akan kelangsungan hidup mereka. Mereka ketakutan nanti akan jatuh miskin, mereka akan kekurangan keuangan, atau mereka akan mengalami kesehatan yang turun. Justru bahaya-bahaya ini sebetulnya sih, kalau kita punya iman, kita bisa menghadapinya dan kita tidak perlu khawatir. Tapi pada saat ini, pada saat kondisi seperti ini, hendaklah kita harus lebih takut lagi akan bahaya kematian iman kita. Oleh sebab itu, di sini Tuhan Yesus menekankan kepada kita semua, hendaklah kita berjaga-jaga, hendaklah kita berdoa supaya iman kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, sekali lagi ditekankan kepada kita semua, hendaklah kita harus berjaga-jaga dan terus berdoa dalam cara kita menghadapi bahaya yang tidak nyata agar kita tidak jatuh dalam percobaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.